Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita saudara, membuat kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2 dengan judul Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Tema hari ini saudara, datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini adalah kegiatan Elia, pelayanan Elia, pelayanan yang begitu hebat. Mengapa dikatakan hebat saudara? Karena dikatakan di sini di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Siapakah Ahab? Dialah raja, seorang penguasa. Elia dengan begitu beraninya menjumpainya, bertemu dengan Ahab dan berbicara kepadanya. Apa yang dipesankan Tuhan disampaikan dengan tegas kepadanya. Berarti yang pertama, Elia adalah orang yang taat dan setia melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Hari itu Tuhan memerintahkan dia untuk bertemu dengan Ahab, Raja Ahab, dan menyampaikan pesan Tuhan. Yang kedua, Elia adalah orang yang berani. Dia tidak takut sama sekali. Kepada siapapun dia diutus, apapun yang harus dikerjakan, dia akan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, Elia adalah orang yang rendah hati. Dia tahu bahwa dia melayani raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia melayani dengan kerendahan hati. Orang yang bisa melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketegasan, dengan kesetiaan, dengan ketaatan adalah orang yang hebat. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Elia menunjukkan bahwa dia hamba Tuhan yang mampu melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan kita lihat di sini saudara, apa pesan Elia kepada Ahab? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Sebuah pesan yang sangat hebat, sangat luar biasa, dan sangat tegas. Apa yang disampaikan ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin berbicara kepada Ahab, memberitahukan kepadanya bahwa akan terjadi musim kering, dan musim kering yang panjang, yang begitu hebat. Bahkan tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara kasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Elia begitu spontan, begitu tegas, tanpa embel-embel yang lain. Dia tidak memakai namanya, tetapi dia hanya memakai nama Tuhan. Yang keempat, Elia membawa nama Tuhan di hadapan Raja Ahab. Dengan berani dia katakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Garis bawahi kalimat yang luar biasa ini saudara. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Ini adalah pembukaan Elia bertemu dengan Ahab. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Dia hanya menghormati Tuhan. Dia hanya membawa nama Tuhan kepadanya. Karena Elia tahu Raja Ahab adalah raja yang berperilaku jahat. Dia membawa orang-orang Israel untuk menyembah berhala. Jadi kepada orang yang jauh dari Tuhan, orang yang sudah membawa orang Israel menyembah berhala, Elia berkata-kata dengan tegas. Elia membawa pesan Tuhan. Elia membawa wibawa Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan, Elia tahu bahwa Ahab harus mendengarkan firman Tuhan. Ahab harus membuka telinganya, membuka matanya, membuka hatinya, supaya Tuhan mengampuninya, supaya Tuhan mencamanya, supaya Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Dan kalau dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Elia akan terjadi. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah sebuah usaha Elia untuk menyampaikan firman Tuhan dan menyadarkan Ahab. Jadi dia mau Ahab membuka hatinya. Harapan besar supaya Ahab mau mendengarkannya dan mau mengikuti apa yang dikatakannya. Tetapi apa yang diharapkan Elia tidak terlaksana, saudara. Apa yang dipesan tidak dilakukan oleh Ahab, tidak didengar. Bahkan dia mengeraskan hatinya. Inilah kejadian yang terjadi. Ahab mendengarkan firman Tuhan tetapi mengeraskan hatinya. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi mengeraskan hatinya, tidak mau mendengarkan, bahkan acuh dan meninggalkan Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak mau ditegur oleh Tuhan, tidak mau kembali kepada Tuhan, dan tidak mau datang kepada Tuhan. Kalau dia tidak mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menegur dengan lebih keras lagi. Tuhan akan memakai caranya untuk menegurnya, untuk membuat dia sadar, membuat dia kembali. Dan apa yang disampaikan Elia kepada Ahab adalah untuk menegurnya, untuk membuat dia kembali, membuat dia sadar, membuat dia tahu bahwa ada Allah di Israel. Ada Allah yang bisa melakukan segalanya. Ada Allah yang disembah di Israel. Saudara dikasih Tuhan, Elia sudah menyelesaikan semua tugasnya. Inilah yang hebat, saudara. Dia berhasil melaksanakan misinya. Dia berhasil menyampaikan pesan Tuhan. Orang yang berhasil menyampaikan pesan Tuhan adalah orang yang hebat, orang yang berbahagia, karena dia sudah bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang banyak, kepada orang lain. Tidak ada sukacita yang besar bagi Elia selain dia melakukan semua yang dikatakan Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan. Dikatakan lagi di sini, saudara, di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang kedua, ketika Elia baru selesai bertemu dengan Ahab, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan." Kembali firman Tuhan datang kepadanya, dan kali ini berbunyi, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan." Dengan jelas Tuhan berbicara kepadanya, Tuhan menyampaikan pesannya, perintahnya, supaya Elia pergi dengan segera dan jangan menundanya. Saudara dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan terbalik dengan apa yang sudah disampaikan Elia sebelumnya. Dari bertemu dengan raja, sekarang dia harus pergi, berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Elia mendengarkan semua pesan Tuhan dengan begitu jelasnya. Elia tahu bahwa dia harus segera pergi, karena Ahab pasti tidak akan tinggal diam. Ahab merasa bahwa harga dirinya diinjak-injak. Elia tidak menghormatinya, Elia tidak menghargainya. Ahab merencanakan sesuatu untuk Elia, dan Tuhan memberikan perlindungan kepadanya. Inilah perlindungan Tuhan, saudara, perlindungan yang sangat luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan kepada anak-anaknya
Di saat-saat dibutuhkan, di saat-saat genting, di saat-saat dia sedang ada dalam bahaya, Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan menunjukkan perlindungannya yang begitu hebat. Dan Tuhan akan menyelamatkannya. Di sini juga Tuhan menyelamatkan Elia. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Elia? Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ini bukan tempat, desa atau kota, rumah yang harus dituju. Tetapi ini adalah tepi sungai Kerit. Elia harus ada di sana, bersembunyi di sana, di sebelah timur sungai Yordan. Sebuah perintah yang sangat aneh dan sangat luar biasa. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita tinggikan, saudara. Dia memberikan perintahnya yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia, oleh pikiran manusia. Dan Elia tahu bahwa apa yang disampaikan Tuhan tidak bisa dicernanya, tidak bisa dibayangkannya. Dia hanya bisa mengikutinya. Sekalipun menurut manusia, bersembunyi di tepi sungai Kerit, di tepi sungai Yordan, pasti bukan tempat yang enak. Karena tidak ada rumah di sana, tidak ada desa, tidak ada kota. Apa yang disampaikan Tuhan, Elia tahu bahwa dia harus melakukannya. Dia tahu bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan bisa melindunginya, Tuhan bisa menjaganya, bahkan Tuhan bisa memberkatinya. Tempat tidak masalah. Tempat tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Inilah luar biasanya Elia, saudara. Dia tahu bahwa tepi sungai Kerit bukan desa, bukan kota, bukan rumah yang nyaman. Tetapi dia tahu kalau Tuhan yang memerintahkannya, pasti Tuhan akan memberkatinya. Pasti Tuhan akan menuntun langkahnya dan menjaganya. Keyakinan yang begitu luar biasa, kepercayaannya kepada Tuhan yang begitu hebat, yang menuntunnya berjalan ke sana. Sudah dikasih Tuhan, orang yang punya kepercayaan penuh kepada Tuhan, keyakinan kepada Tuhan, dan tidak goyah, orang itu diberkati Tuhan, orang itu akan dijaga Tuhan, orang itu akan diberikan perlindungan. Tuhan mencari orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang yakin, orang-orang yang tidak goyah karena sesuatu, karena masalah, karena pergumulan, karena ancaman, karena intimidasi, karena fitnahan, karena orang yang berbuat jahat kepadanya. Tuhan menghargai orang-orang yang mengandalkannya, orang-orang yang memanggil namanya, orang-orang yang membuka hatinya, yang membuka pikirannya dan mau melakukan semua yang dikatakannya. Tuhan menyertai langkah mereka. Sudah dikasih Tuhan, Elia adalah satu dari orang-orang yang menghargai Tuhan, yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan lagi di sini di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Inilah sambungan dari firman Tuhan yang didapatnya. Tuhan tidak berhenti sampai di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan menyambungnya. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Itu artinya Tuhan menjamin makanan dan minumannya. Yang penting di sini makanan dan minuman. Dan tempat tinggal Tuhan pasti akan memberikannya. Kalau makanan dan minuman Tuhan kasih, pasti tempat tinggal juga Tuhan akan berikan. Kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkannya, yang mengasihinya, dan yang tidak goyah, Tuhan menjamin kehidupan mereka. Tuhan memelihara mereka, memberikan tempat tinggal, makanan dan minuman, dan tidak ada satupun yang kekurangan. Itu menunjukkan bahwa Dia berkuasa, Dia mampu melakukan segala perkara.
Elia mendapatkan jaminan, saudara. Di sini dikatakan Tuhan menjamin minumannya dan makanannya. Kalau kita lihat di sini, engkau dapat minum dari sungai itu. Berarti semenjak Tuhan bicara dengan Elia bahwa dia boleh minum air sungai itu pun tahir, air sungai itu pun sehat, sungai itu pun terjadi mujizat. Karena bisa diminum tanpa Elia memasaknya, tanpa Elia mempersiapkannya. Dia langsung bisa meminumnya. Itulah mujizat yang luar biasa, saudara. Mujizat kedua setelah tiba di tepi sungai Kerit, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan dia minuman yang ajaib. Minuman dari sungai Kerit. Dan minuman itu menyehatkannya. Minuman itu memberikan dia kesegaran. Minuman itu menguatkannya. Inilah yang saya sebut minuman ajaib, minuman yang luar biasa. Dikatakan lagi di sini makanannya dari burung-burung gagak yang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan makanan burung-burung gagak yang menjumpainya. Sudah dikasih Tuhan, apa yang bisa dibayangkan dari perkataan Tuhan ini sungguh luar biasa. Elia juga tidak bisa membayangkannya, dia tidak bisa memikirkannya. Yang dia tahu bahwa Tuhan memberikan dia minuman dan makanan tepat pada waktunya dan sangat luar biasa. Makanan ini bisa menguatkan dia, bisa membuat dia sehat, bahkan bisa membuat dia istirahat dengan tenang. Kesimpulannya, saudara, makanan dan minuman yang datang dari Tuhan, perlindungan yang datang dari Tuhan itu menyehatkan. Itu membuat kita semakin semangat, semakin percaya, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Mintalah apa saja maka kamu akan mendapatkannya. Kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan Elia adalah tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan melakukan semua yang dikatakan Tuhan tanpa memikirkannya dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, tidak menundanya. Elia mempraktekannya. Elia mendapatkan semua yang dikatakan Tuhan. Setelah dia melakukannya, dia melihat mujizat Tuhan. Dia pun melihat pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan memberkati anak-anak yang melakukan perintahnya, yang melakukan apa yang diperintahkannya dengan setia, dengan taat, dengan sebaik-baiknya, dan tidak menundanya. Saudara dikasih Tuhan, Elia mendapatkan perlindungan Tuhan yang ajaib. Dikatakan lagi di sini di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Hal yang indah dilakukan Elia ialah melakukan seperti firman Tuhan katakan. Dia melakukannya dengan setia. Inilah bukti kesetiaan Elia kepada Tuhan, saudara. Hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang sejati adalah hamba Tuhan yang taat dan setia, melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dan dia akan melihat hasil dari ketaatan dan kesetiaannya. Apa hasilnya, saudara? Di 1 Raja pasal 17 ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dan Tuhan pun menepati janjinya. Bayangkan saudara, di sini dikatakan 1 hari 2 kali. Waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Luar biasa, enak sekali apa yang dialami oleh Elia. Dia mendapatkan sebuah jamuan makan, minum dari Tuhan. Burung-burung gagak datang membawa roti dan daging kepadanya. Dari mana burung-burung gagak itu bisa membawa roti dan daging, saudara? Kalau bukan Tuhan yang memberikannya, Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan yang menyediakannya,
Tuhan memberikannya dengan cara yang ajaib. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan memelihara anaknya dengan cara yang ajaib. Tidak ada satupun yang bisa membayangkannya, memperkirakannya. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan apa yang tidak pernah kita bayangkan, kita pikirkan, dan kita sebut. Semua diberikan Tuhan dengan cara yang sangat ajaib. Supaya kita percaya kepadanya, supaya kita mengandalkannya, supaya kita yakin akan pemeliharaannya. Hari ini Tuhan ingin anak-anaknya percaya bahwa Dia bisa memelihara, Dia bisa menjaga, Dia bisa memberkati di saat-saat susah, di saat-saat genting sekalipun, saat-saat bahaya. Tuhan menunjukkan pemeliharaannya, Tuhan menunjukkan mujizatnya, Tuhan menunjukkan kebesarannya. Haleluya. Saat ini secara khusus saya rindu berdoa saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dicamah Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingin disembuhkan Tuhan. Dimanapun saudara berada, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu, mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk ke dalam hatinya, tinggal di dalamnya, beracara, mencamah, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan damai, sejahtera, sukacita, mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang, menyembuhkan yang sakit dengan kuasa yang hebat. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, menumpangkan tangan atas orang yang sakit. Orang itu akan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah, meluputkan dari mara dan celaka, dari resesi, niat-niat orang jahat yang akan menghancurkan, memecah belah bangsa ini, dari hoax, dari wabah pandemi, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan bangsa ini bangsa yang hebat, diberkati Tuhan, percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk info pelayanan dan doa, dan saudara-saudara yang tergerak membantu pelayanan ini, saudara bisa hubungi nomor WhatsApp di 0812 1100 6820. Sekali lagi di 0812 1100 6820. Juga saudara bisa kunjungi fanpage Facebook dan YouTube channel Pastor Feldian Johannes. Like dan subscribe supaya kita bisa menjadi berkat bagi saudara. Yakobus 5:20 berkata, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Haleluya.